Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan di tengah kondisi COVID-19 kali ini, Bapak harap kita semua atau kalian semua selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan selalu menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Baik, kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Adib Ulinua, pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rekonsiliasi bank, yang mana pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari tentang penyebab-penyebab rekonsiliasi bank. Dan di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang rekonsiliasi bank, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian rekonsiliasi bank, pengertian rekening koran, kemudian proses penyusunan rekonsiliasi bank, metode rekonsiliasi bank, dan menyusun laporan rekonsiliasi bank. Kali ini kita akan mempelajari materi rekonsiliasi bank, yang mana materi rekonsiliasi bank ini saling berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu kas bank dan penyebab rekonsiliasi bank. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita memompa motivasi terlebih dahulu, kita menyemangati diri kita terlebih dahulu, lebih-lebih kalian semua, agar pada pembelajaran kali ini kalian semua tetap semangat dan semakin semangat dan selalu semangat seperti itu. Jadi kali ini Bapak telah mengambil suatu kutipan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali berkata, engkau tidak bisa mencapai ilmu kecuali dengan 6 perihal. Yang pertama adalah pintar, yang kedua senantiasa mau mengetahui, yang ketiga sabar, yang keempat memiliki bekal dalam menuntut ilmu, yang kelima tutorial dari guru, dan yang terakhir serta dalam waktu yang lama. Jadi intinya, ketika kalian ingin mempunyai ilmu, maka kalian harus selalu berusaha, berdoa, tawaduk atau patuh kepada guru, serta selalu sabar. Dengan motivasi kali ini, Bapak harap kalian semua semakin termotivasi untuk selalu belajar, untuk selalu mencari ilmu, meskipun di tengah kondisi COVID-19 kali ini kita semua masih terkendala dalam kegiatan belajar atau banyak kendala ketika kita belajar. Dan Bapak harap itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Baik, topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan laporan rekonsiliasi bank dan pencatatan pos-pos penyesuaian. Jadi kita akan membuat laporan rekonsiliasi bank dan pencatatan penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Terus yang kedua yaitu menyusun laporan rekonsiliasi bank dan pencatatan pos-pos penyesuaian. Jadi ini merupakan teorinya, terus kemudian yang ini merupakan praktiknya. Jadi nanti kita akan belajar teori sama praktik, karena akuntansi itu adalah mencatat, seni mencatat, seperti itu. Baik, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian rekonsiliasi bank. Kemarin sudah saya singgung. Terus kemudian menjelaskan pengertian rekening koran. Terus kemudian yang ketiga, mengemukakan hubungan antara rekening koran dengan penyusunan rekonsiliasi bank. Apa sih hubungan rekening koran dengan penyusunan rekonsiliasi bank? Terus yang
keempat. Kemudian yang keempat adalah menyusun proses rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir adalah menjelaskan metode rekonsiliasi bank. Baik, kita lanjutkan. Materi pembelajaran kita akan belajar tentang pengertian rekonsiliasi bank, pengertian rekening koran, hubungan antara rekening bank dengan penyusunan rekonsiliasi bank, proses penyusunan rekonsiliasi bank, dan metode rekonsiliasi bank. Baik, sebelum kita ke materi yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang rekonsiliasi bank? Apa sih yang kalian pertama kali dengar rekonsiliasi bank itu? Baik, langsung kita ke slide berikutnya. Rekonsiliasi bank. Pengertian rekonsiliasi bank. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kas bank dan penyebab rekonsiliasi bank, dan kita sudah singgung tentang pengertian rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu adalah pembuatan laporan oleh pihak perusahaan mengenai saldo kas dan penjelasan sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian antara saldo kas perusahaan dan saldo kas pada bank yang dilaporkan dalam rekening koran. Jadi rekonsiliasi bank itu apa? Laporan yang dibuat oleh perusahaan ketika saldo kas yang perusahaan catat tidak sama dengan saldo kas pada bank yang dilaporkan. Jadi ketika kita mencatat transaksi nih, kok sebesar 100 juta, tapi kok di bank itu 150 juta, kan itu saldonya tidak sama. Maka kita mencari sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian antara saldo tersebut, antara 100 juta dengan 150 juta. Nah, itu dinamakan dengan rekonsiliasi bank. Mencari ketidaksesuaian antara saldo kas perusahaan dan saldo kas pada bank. Terus rekonsiliasi bank berguna untuk apa sih? Mengecek ketelitian pencatatan rekening bank, kas bank dan kas perusahaan. Jadi rekonsiliasi bank itu berguna untuk mengecek ketelitian agar tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain, baik perusahaan maupun bank. Terus yang kedua adalah mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ketika kita bertransaksi nih, maka perlu hal-hal yang harus dicatat agar tidak terjadi kesalahan. Dan ketika terjadi kesalahan, maka kita perlu melakukan rekonsiliasi bank. Terus yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas pencatatannya telah dilakukan dengan benar. Jadi untuk melakukan pengecekan atau membuktikan bahwa transaksi kas kita atau kas dari di bank itu sama saldonya. Baik, kita akan lanjut ke pengertian koran. Jadi tadi kan laporan bank itu berkaitan dengan rekening koran. Jadi rekening koran itu apa sih, Pak? Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro, baik individu maupun perusahaan, yang berisikan informasi tentang transaksi yang telah dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama 1 bulan. Jadi rekening koran itu merupakan bukti bahwa kita telah melakukan transaksi di bank dan dicatat oleh bank. Kemudian kita menerima transaksi tersebut dari bank. Apakah pencatatannya sama dengan kita atau tidak? Maka nanti kita bahas antara hubungan rekening koran dengan rekonsiliasi bank. Terus kegunaan rekening koran itu apa sih, Pak? Rekening koran itu berguna: 1. Mengajukan visa, 2. Mengetahui ringkasan transaksi, 3. Menjadi bukti hukum, 4. Mengajukan pinjaman, 5. Audit keuangan perusahaan, dan yang ke-6 mengikuti lelang. Lanjut, ini yang kita singgung tadi, hubungan antara rekening koran dengan rekonsiliasi bank. Ketika kita sebagai perusahaan nih
membuka rekening giro di bank atau rekening koran, maka perusahaan akan mempunyai dua catatan mengenai kas yang dimiliki, yaitu rekening akun kas yang terdapat dalam pembukaan perusahaan dan laporan bank yang diterima perusahaan secara periodik. Jadi ketika kita membuka rekening atau kita membuka atau menyetorkan uang di bank, maka kita mendapat dua pembukuan. Yang pertama adalah rekening akun kas yang telah kita catat sendiri bagi perusahaan. Terus yang kedua adalah laporan bank yang diterima perusahaan secara periodik atau disebut rekening koran tadi. Terus hubungannya apa sih dengan rekonsiliasi bank? Rekening koran saldo kas yang ditunjukkan dalam akun kas seringkali menunjukkan jumlah saldo yang berbeda yang terdapat dalam rekening bank. Biasanya saldo kas pada perusahaan itu berbeda dengan laporan bank yang ada di rekening koran ini. Kadang-kadang perbedaan ini terjadi hanya karena perbedaan waktu pencatatan antara perusahaan dengan bank, baik karena pencatatannya keliru atau lupa mencatat, seperti itu. Oleh karena itu harus dicari penyebab terjadinya perbedaan antara catatan perusahaan dengan laporan bank dan menentukan jumlah saldo rekening giro yang sesungguhnya pada suatu saat tertentu. Oleh karena itu perusahaan membuat laporan rekonsiliasi bank pada akhir bulan. Jadi gunanya rekening koran itu sebagai rujukan atau sebagai syarat utama ketika kita mau melakukan atau mau membuat laporan rekonsiliasi bank pada perusahaan. Baik, sampai sini paham? Baik, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu proses penyusunan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Jadi, yang pertama ini, misalnya laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Model ini dapat disusun dalam bentuk kontrol dan stafel. Terus yang kedua adalah rekonsiliasi saldo menurut bank ke arah saldo kas menurut catatan perusahaan. Rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas menurut catatan perusahaan. Model ini dapat disusun dalam bentuk stafel saja. Baik, itu proses penyusunan rekonsiliasi bank. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyusunan rekonsiliasi bank. Ada 3 langkah untuk melakukan rekonsiliasi bank, baik menggunakan metode rekonsiliasi bank 4 kolom maupun 8 kolom. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu membuat perbandingan antara catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Jadi ketika kita sudah menerima rekening koran dari bank, kita harus segera membuat perbandingan antara catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Apakah saldonya sama atau tidak? Seperti itu. Kita cari perbandingannya terlebih dahulu antara saldo kas perusahaan dengan saldo kas pada bank. Terus langkah yang kedua yaitu membuat ringkasan perbandingan laporan bank dan catatan kas. Jadi kita membuat perbandingan laporan bank dan catatan kas. Seperti ini perbandingannya. Seperti penerimaan piutang yang dicatat sebesar Rp102.100 padahal seharusnya Rp101.200. Terus langkah yang terakhir yaitu membuat laporan rekonsiliasi bank. Laporan rekonsiliasi ini disusun berdasarkan data-data ringkasan perbandingan catatan kas perusahaan dengan laporan bank di atas. Jadi membuat laporan rekonsiliasi bank ini berdasarkan 2 langkah sebelumnya, yaitu langkah pertama membuat perbandingan, terus kemudian yang kedua membuat ringkasan perbandingan, terus yang ketiga baru membuat laporan rekonsiliasi bank. Baik, kita
ke materi selanjutnya, yaitu metode rekonsiliasi bank. Metode rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan pencatatan dalam rekening kas perusahaan dengan catatan bank. Metode rekonsiliasi bank proses membandingkan pencatatan dalam rekening kas perusahaan dengan catatan bank. Metode itu cara yang kita gunakan dalam membandingkan atau menyamakan saldo kas di perusahaan dengan saldo kas pada bank. Jadi ada dua nih metodenya. Yang pertama yaitu metode rekonsiliasi bank saldo akhir, dan yang kedua metode rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu metode rekonsiliasi bank saldo akhir. Laporan rekonsiliasi bank bentuk stafel adalah laporan rekonsiliasi bank yang disusun ke bawah. Stafel disusun ke bawah, kita sudah tahu lah. Pasti anak akuntansi harus tahu bentuk laporan stafel maupun skontro. Sedangkan skontro adalah di laporan yang disajikan menyamping ke kanan, biasanya dikenal dengan laporan bentuk skontro, menyamping ke kanan. Terus rekonsiliasi bank saldo akhir dapat dibuat dalam dua bentuk. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Terus yang kedua adalah laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Jadi ada dua nih laporan. Sebenarnya sama antara metode rekonsiliasi bank saldo akhir dan tadi metode rekonsiliasi bank penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Itu sama, ada dua juga. Tapi yang membedakan adalah proses pencatatannya. Nanti kita akan belajar contohnya seperti apa. Baik, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang metode rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Bedanya kan, rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir biasanya dilakukan oleh auditor sebagai alat pengujian yang menyeluruh terhadap transaksi-transaksi kas. Melalui metode ini, selain saldo awal dan saldo akhir, akan dapat diketahui perbedaan jumlah penerimaan dan pengeluaran antara bank dan catatan kas. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran. Terus kemudian susunan kolom-kolom untuk melakukan rekonsiliasi ini adalah saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Nah, ini yang membedakan kolom-kolomnya. Nanti kita akan membahas di contohnya seperti apa. Untuk melakukan pekerjaan ini diperlukan pengetahuan mengenai prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kenapa demikian? Kenapa kok harus ada pengetahuan mengenai prosedur pencatatan? Ya, karena prosedur yang digunakan itu akan mempengaruhi jumlah-jumlah yang akan direkonsiliasikan. Jadi ini berkaitan dengan jumlah saldo yang kita rekonsiliasi. Baik, kita akan mempelajari materi selanjutnya. Sampai sini paham? Nah, contohnya seperti ini. Pada prosedur penerimaan kas, contoh tentang rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Jadi contohnya adalah pada prosedur penerimaan kas dinyatakan bahwa cek-cek yang ditolak oleh bank dapat diperlakukan sebagai pengurang jurnal penerimaan kas atau sebagai pengeluaran kas bila diperlukan sebagai pengurang jurnal penerimaan kas. Jadi pada prosedur penerimaan kas dinyatakan bahwa cek-cek yang ditolak oleh bank dapat diperlakukan sebagai pengurang jurnal penerimaan kas atau sebagai pengeluaran kas. Maka jumlah penerimaan menurut jurnal ini akan lebih kecil jika dibandingkan dengan jurnal penerimaan kas di mana cek kosong diperlakukan sebagai pengeluaran. Ini kita sebagai perusahaan, kemudian perbedaan prosedur seperti ini akan mempengaruhi laporan rekonsiliasi bank. Jadi cek kosong, cek yang mana ketika kita setorkan ke bank, ternyata saldo kita itu tidak ada di bank tersebut. Jadi ketika kita sebagai perusahaan nih
kita mengeluarkan cek, kemudian kita setorkan ke bank. Otomatis kan kita mengeluarkan kas, ya kan? Terus, tapi di bank ditolak. Berarti bank itu tidak mencatat penerimaannya, tapi kita mencatat pengeluaran kasnya. Kan jelas beda itu. Saldo akhirnya nanti jelas beda, maka perlu adanya rekonsiliasi bank. Baik, kita akan mempelajari. Baik, sampai sini paham? Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini. Jadi, rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran saldo akhir bisa dibuat dalam 2 metode. Dibagi lagi nih metodenya, yaitu saldo 4 kolom, yaitu yang saldo bank ke saldo kas, terus saldo bank ke saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Jadi, yang 4 kolom ini merupakan perluasan dari metode rekonsiliasi saldo bank untuk saldo kas. Kemudian yang rekonsiliasi bank 8 kolom, perluasan dari metode rekonsiliasi bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa di slide berikutnya. Oleh karena itu, prosedur dalam membuat rekonsiliasi saldo akhir juga berlaku dalam rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, dan saldo akhir. Hanya saja yang terakhir ini lebih kompleks. Jadi yang pertama kan kita rekonsiliasi saldo akhir, terus yang kedua rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir ini lebih kompleks atau lebih rinci. Ini laporan rekonsiliasi bank bentuk stapel tadi kita sudah bahas. Terus kemudian kita akan mempelajari materi selanjutnya beserta contohnya. Nah, ini contohnya. Misalnya Desember dan Januari nih, maka penerimaan dan pengeluaran Januari serta saldo akhir Januari, maka setiap elemen dalam rekonsiliasi ini akan mempengaruhi 2 kolom. Jadi penerimaan sendiri, pengeluaran sendiri Januari, penerimaan Januari, seperti itu. Misalnya, setoran dalam perjalanan bulan Desember akan menambah saldo 31 Desember dan mengurangi penerimaan bulan Januari. Hal ini bisa terjadi karena bank mencatat setoran tadi dalam bulan Januari yang seharusnya merupakan setoran bulan Desember. Harusnya kan mencatat 31 Desember tapi dicatat pada bulan Januari. Maka perlu adanya rekonsiliasi bank. Baik, contoh pencatatannya seperti ini. Ini ringkasannya. Jadi ketika bank penerimaan uang, pencatatan yang salah terlalu besar atau terlalu kecil, saldo bank dikurangi. Jika terlalu besar, saldo bank dikurangi. Jika terlalu kecil, saldo bank ditambah. Pengeluaran uang, ketika bank mengeluarkan uang terlalu besar, saldo bank bertambah. Terlalu kecil atau pencatatannya salah terlalu kecil, saldo bank dikurangi. Terus kita sebagai perusahaan nih, ketika kita menerima uang terlalu besar, maka saldo kas perusahaan dikurangi jumlah selisihnya. Kemudian jika terlalu kecil, saldo kas perusahaan ditambah sejumlah selisihnya. Pengeluaran uang jika terlalu besar, saldo kas perusahaan kita ditambah. Jadi kan misalnya kita mengeluarkan uang seharusnya 100.000, tapi kita mengeluarkan 200.000, kan berarti terlalu besar. Maka saldo kas perusahaan kita ditambah jumlah selisihnya jadi 100. Terus kemudian jika terlalu kecil maka dikurangi. Ini merupakan konsepnya, silakan dihafalkan karena nanti ini berkaitan dengan soal-soal yang ada. Nah, ini kita akan masuk ke contoh soal metode rekonsiliasi bank saldo akhir yang pertama. Tadi kan ada dua. Yang pertama metode rekonsiliasi bank saldo akhir. Terus yang kedua metode rekonsiliasi bank saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Ya, yang pertama yaitu metode rekonsiliasi bank saldo akhir. Pada tanggal 31 Juni 2018, PT Maju Bersama menerima laporan dari bank berupa rekening koran yang menunjukkan saldo kredit dan saldo debit sebesar 16.898.000, sedangkan saldo kas perusahaan menunjukkan saldo debit 18.420. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan, perbedaan tersebut disebabkan oleh hal yang sebagai berikut.
ini. Kemudian kita disuruh untuk membuat laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan jumlah yang benar. Laporan rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas. Terus yang ketiga adalah buatlah ayat jurnal penyesuaian. Jadi misalnya saldo kas perusahaan kan sebesar 18.420. Ini saldo kas perusahaan. Sedangkan saldo kas bank sebesar 16.848. Jadi ternyata setelah dianalisis ternyata ada sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, setoran dalam proses tanggal 26 Juli 2018. Berarti kan saldo bank bertambah. Kenapa kok saldo bank bertambah? Karena pada saat itu setoran itu belum dicatat oleh bank. Biaya administrasi ini pengeluaran oleh perusahaan, maka perusahaan berkurang pengeluarannya, uang kas perusahaan yang belum disetorkan, berarti bank itu belum menerima uang dari perusahaan dan uangnya masih di perusahaan, berarti kan saldo kas bank bertambah. Terus jasa giro untuk perusahaan, berarti kan perusahaan itu menerima uang, kita perusahaan menerima jasa, berarti kan kita mendapatkan hak kita berupa gaji, berarti penerimaan kita bertambah perusahaan. Terus cek yang beredar, terus hasil penagihan perusahaan menambah akun bank sebesar tapi dicatat oleh perusahaan, berarti kan ini perusahaan salah mencatat lebih besar toh, berarti perusahaan berkurang saldonya, karena seharusnya dicatat 3.036.000 tetapi dicatat perusahaan sebesar 3.063.000, selisih 27.000 ternyata, dan perusahaan itu lebih besar mencatatnya, berarti kan saldo pada perusahaan itu berkurang seperti ini kan. Saldo perusahaan dikurangi. Kemudian selembar cek yang diterima oleh perusahaan dan disetorkan ke bank ditolak karena tidak cukup dananya. Ini disebut cek kosong. Dan cek dikembalikan ke perusahaan sebagai lampiran rekening koran. Berarti kan mengurangi perusahaan, karena kan perusahaan sudah mengeluarkan uang tetapi ditolak oleh bank. Berarti kan saldo kas perusahaan berkurang karena perusahaan sudah mencatat pengeluaran, sedangkan bank itu tidak mencatat penerimaan karena saldo perusahaan di bank tidak cukup dananya. Baik, setelah kita menganalisis ini, kita akan membuat jurnalnya atau laporannya seperti berikut ini. Nah, ini yang bentuk skontro, yang laporan yang menyamping. Baik, saldo kas perusahaan tadi kan sebesar 18.420, sedangkan saldo kas bank 16.848. 16.448. Terus ditambah, tadi kan kita sudah buat nih, ditambah jasa giro bank. Karena kita memperoleh penerimaan, maka kita ditambah di sini jasa giro bank sebesar 267. Jasa giro bank 267. Terus kemudian kita ditambah dulu nih saldo kas perusahaan dengan
jasa giro bank, tambah, kemudian hasilnya ini. Saldonya dikurangi karena ada mengeluarkan uang, pengeluaran kas, dan kesalahan pencatatan dan cek kosong. Jadi sebesar 48, administrasi bank 48.000. Kesalahan pencatatan ini adalah selisih antara saldo ini dengan saldo yang dicatat oleh perusahaan. Jadi seharusnya 3.036.000, dicatat perusahaan 3.063.000, jadi selisihnya sebesar 27.000. Kemudian cek kosong ini dicatat perusahaan sebagai pengeluaran, maka dikurangi 2.500.000. Kemudian di total ini hasilnya 2.575.000 rupiah. Kemudian yang 18.687.000 rupiah dikurangi 2.575.000 rupiah, hasilnya adalah 16.112.000 rupiah. Dan ini saldonya harus sama dengan ini. Kita akan menganalisis tentang saldo kas menurut bank. Jadi saldo kas bank. Di sini kan saldo kas bank sebesar 16.848. Seperti ini. Terus ditambah setoran dalam proses. Bank menerima setoran. Terus kemudian uang kas yang belum disetor. Uang kas tapi bank belum menerima. Berarti kan bank menerima uang. Kemudian 2.900.000 tambah 1.200.000, hasilnya 4.100.000. Kemudian ditambah sama 16 juta ini. Ini tambah ini, hasilnya 20.948. Kemudian dikurangi cek yang beredar. Cek yang beredar ini merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh bank yang diterima oleh perusahaan sebesar 1.800.000, 2.400.000, dan 636.000 rupiah. Kemudian di total jumlahnya adalah 4.816.136. Totalnya itu sebesar 4.836.000 rupiah hasil dari cek yang beredar. Kemudian 20 juta ini dikurangi sama 4.836.000 rupiah, hasilnya adalah 16.112. Jumlahnya harus balance atau sama. Terus kemudian yang bentuk stafel pencatatannya sama seperti ini. Yang membedakan adalah bentuknya saja. Ini kan saldo kas perusahaan sampai sini. Ini yang membedakan adalah yang saldo kas menurut bank ini, saldo kas itu ditaruh di bawahnya sini. Saldo kas bank ditaruh di bawah sini. Dan hasilnya harus sama. Yang membedakan adalah bentuknya saja. Yang kontrol ke samping, ya stafel ke bawah. Baik, terus yang kedua yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas. Soal yang kedua yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas. Baik, yang kedua ini laporan rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas ini biasanya digunakan oleh akuntan untuk melakukan pemeriksaan kas, untuk mengaudit. Laporan rekonsiliasi bank bentuk ini diketahui sebab terjadinya perbedaan saldo. Jadi dicari perbedaan saldonya.
Baik, kita analisis terlebih dahulu. Saldo kas menurut laporan bank kan sebesar 16.848.000 ditambah setoran dalam proses. Otomatis bank menerima setoran. Terus kas yang tidak disetor bank. Bank sudah menerima uang tapi belum disetorkan oleh perusahaan. Biaya administrasi bank. Jadi biaya ini diperoleh dari perusahaan. Jadi perusahaan bayar administrasi ke bank. Terus koreksi karena salah catat. Karena perusahaan mencatatnya lebih besar dari bank, maka ini kan ini lebih besar nih dari ini saldo ini. Dicatat perusahaan seperti ini, berarti ada selisih lebih besar 27.000. Berarti kan perusahaan menerima uang 27.000 ditambah. Kemudian cek yang tidak cukup dana, berarti bank menerima uang tetapi tidak dikeluarkan untuk perusahaan, tapi bank menerima, ditambah 2.500.000 hasilnya 6.675.000 ditambah 16.848.000 hasilnya 23.523.000 rupiah. Kurangi cek yang beredar, berarti kan bank mengeluarkan cek ini untuk perusahaan. Cek nomor-nomornya, terus untuk keperluan perusahaan. Terus jasa giro bank, berarti bank mengeluarkan uang untuk jasa besar 4.836.000. Ini total 3 ini ditambah sama dengan ini 4.836.000. Terus di total jasa giro sebesar 267.000 hasilnya 5.103.000 rupiah. Nah, ini nanti mengurangi 23.523.000 ini, dan hasilnya adalah 18.420.000 rupiah. 18.420.000 rupiah. Saldo kas jasa giro bank, saldo kas bank atau saldo kas bank. Baik, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian. Ini cukup lama pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, karena kita mencatat di tengah kondisi seperti ini sangat sulit untuk menjelaskan perhitungan online. Jadi Bapak mencari cara yang efektif, mencari cara efektif agar pembelajaran seperti ini, hitung-hitung itu bisa dipahami oleh kita semua atau kalian. Jadi berdasarkan hasil laporan rekonsiliasi bank bentuk pertama, ya ini itu pertama, bentuk stafel dan bentuk kontrol, dapat dibuat jurnal penyelesaian khusus transaksi yang mempengaruhi kas perusahaan. Jadi transaksi ini semua sampai sini, transaksi ini diperoleh dari pengurangan nih, beban administrasi bank, kesalahan pencatatan, cek kosong. Maka dicatat ayat jurnal penyelesaian seperti ini: kasnya bertambah, pendapatan jasa bertambah, beban administrasi bank berkurang, kas berkurang, piutang usaha berkurang, kas berkurang, piutang usaha berkurang, kas berkurang. Nah, ini didapat dari ini. Kemudian lanjut, ini merupakan ringkasan dari ini semua, dari pencatatan ini. Dan saldonya itu ketika dimasukin ke posting ke akun masing-masing, maka akun kas akan menunjukkan saldo sebesar 16.112.000 rupiah. Baik, itu merupakan contoh metode rekonsiliasi bank saldo akhir. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode
Ini metode yang kedua, yaitu metode rekonsiliasi bank saldo awal. Jadi ada dua metode kan tadi, metode rekonsiliasi bank saldo akhir, dan ini metode rekonsiliasi bank saldo awal, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir. Jadi ini agak sedikit rumit dan terperinci, jadi mohon diperhatikan agar bisa dipahami satu sama lain atau bisa dipahami materinya. Baik, kita catat terlebih dahulu nih. Ini suatu transaksi. Ini perbedaannya. Ini merupakan transaksinya. Kita bedakan terlebih dahulu. Terus kemudian kita bandingkan. Kita cari sebabnya kok berbeda, kenapa. Ini merupakan saldo akhir 31 Desember. Ini saldo akhir 31 Januari 2015. Saldo akhir itu merupakan saldo awal bulan Januari. Jadi saldo awal bulan Desember itu merupakan saldo akhir bulan November. Begitu pula selanjutnya, misal saldo awal bulan Januari ini saldo akhir bulan Desember. Begitu pula saldo awal bulan Februari merupakan saldo akhir bulan Januari. Seperti itu. Kemudian disuruh membuat laporan rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas, sama seperti tadi, cuman bedanya ini 4 kolom. Kenapa kok 4 kolom? Karena ada saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Ini yang membedakan kenapa kok 4 kolom dan 8 kolom. Terus kemudian yang kedua adalah disuruh untuk membuat laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan jumlah yang benar, yaitu 8 kolom. 8 kolom ini merupakan penjabaran dari 4 kolom ini. Baik, kita lanjutkan ke jawaban. Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas 4 kolom. Ini bentuknya adalah stafel. Angka berikut berasal dari slide ke-26. Dari sini, transaksi ini merupakan, ya tadi kan sudah saya bilang, saldo akhir Desember merupakan saldo awal bulan Januari. Begitu pula berikutnya, saldo akhir bulan Januari merupakan saldo awal bulan Februari. Baik, kita ke jawaban yang pertama, yaitu saldo bank ke saldo kas 4 kolom. Jadi yang pertama, saldo 31 Desember sejumlah di ke saldo bank ini ya. Ini kan perlaporan bank. Kita pahami perlaporan bank 381.100 rupiah. Kemudian saldo akhir yaitu 546.700. Penerimaan dan pengeluaran sebesar 1.408.700. Ini penerimaannya. Kemudian pengeluarannya 1.243. Nah, sama kan? Ini dicatat terlebih dahulu. Terus setoran dalam perjalanan. Ini setoran dalam perjalanan 160, 180. 180. Kok bisa? Jadi setoran dalam perjalanan kan Desember, saldo Desember 160. Setoran dalam perjalanan kan berarti kita sebagai bank itu menerima uang, berarti disebut penerimaan 160. Kemudian di saldo akhir sebesar 180.
Rp180.000, Rp180.000 di saldo akhir, kemudian dikurangi sama penerimaan. Karena penerimaannya ini lebih besar, saldo akhir lebih besar dari penerimaan, maka dikurung atau mengurangi saldo akhir ini. Terus kemudian cek yang beredar sebesar 172.400, Desember 172.400. Karena kita bank, berarti kan kita mengeluarkan uang. Cek yang beredar berarti dikurung mengeluarkan uang. Terus pengeluaran, benar kan pengeluaran. Kemudian saldo akhirnya 161.200. Kemudian karena pengeluaran ini bertambah sebesar 161.200. Ini pencatatan ini kita harus paham tentang ini terlebih dahulu. Kita harus paham tentang contoh-contoh kesalahan yang dilakukan oleh bank atau perusahaan. Kita harus paham ini, kita harus hafal agar kita mampu menganalisis tentang laporan berikut ini. Kemudian jasa giro, pada jasa giro kan kita menerima uang saldo akhir dikurung. Jasa giro Rp6.000, kemudian saldo akhirnya yaitu Rp8.000 berkurang, berarti penerimaan kita kan penerimaan ini dikurung, kemudian ini bertambah penerimaannya, saldonya berkurang, terus penerimaannya bertambah. Terus saldo akhirnya ini kan jasa giro berarti berkurang. Terus kemudian penerimaannya ini berkurang juga. Biaya bank juga 31 Desember 1.200 ini 1.600. Jadi biaya bank saldo kita seperti ini, kita mengeluarkan uang 1.200.000. Saldo akhir kita 160. Kan ini berarti berkurang karena kita mengeluarkan. Kemudian kas yang tidak disetor berarti penerimaan Januari. Kas kita perusahaan, kas di bank itu berarti menerima, terus kemudian saldo akhirnya 40. Terus cek kosong itu 12 sama 14, setor kembali bulan berikutnya, berarti menyetorkan kembali, berarti saldonya, kemudian menerima uang, pengeluaran, terus saldo akhirnya. Kemudian koreksi penerimaan ini berarti kesalahan pencatatan 900, berarti kan tetap dicatat 900 ya di saldo akhir. Kemudian kita jumlahkan nih saldo Desember 381.100 tambah 160 dikurangi 172.400 dikurangi Rp6.000 ditambah 120 ditambah 12.000 tambah 900, jumlahnya 376. Begitu pula selanjutnya 1 juta tambah 160 dikurangi 80 tambah 60 dikurangi 8.000 dikurangi 40.000 dikurangi 14.000, hasilnya 1.480.700 rupiah. Nah, ini berarti rekonsiliasinya. Rekonsiliasi ini sama seperti ini dari slide ini. Jadi biaya bank, kas yang tidak disetor, cek kosong, jasa giro, seperti itu.
Jasa giro tidak, cek kosong sama koreksi penerimaan. Baik, ini sama halnya tadi sama contoh yang ini, ayat jurnal penyelesaian. Karena ini lebih kompleks, jadi agak sulit untuk menjelaskan secara online seperti itu. Ini pencatatan gabungan, jadi ini kemudian digabung menjadi satu seperti ini, sama seperti tadi. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu metode rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar 8 kolom. Jadi kita akan ke contoh yang terakhir atau jawaban yang terakhir ini. Sebenarnya metode rekonsiliasi bank 8 kolom ini prinsipnya sama dengan rekonsiliasi saldo akhir untuk menunjukkan saldo yang benar. Jadi akan disusun rekonsiliasi untuk saldo bank tersendiri dan saldo kas tersendiri. Jadi kan tadi ke yang pertama kan saldo bank ke saldo kas, ini saldo bank, kemudian ke saldo kas. Terus yang ini disusun saldo bank tersendiri, kemudian saldo kas sendiri, sama akunnya seperti ini, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo akhir. Baik, kita langsung ke contohnya seperti ini. Ini yang bentuk stafel, yang ke bawah jumlah yang benar menurut bank ini sama seperti ini. Setoran dalam perjalanan kan menambah saldo bank, cek yang beredar mengurangi saldo bank, kemudian kas yang tidak disetor menambah saldo bank, kemudian saldo percatatan kas, ini saldonya tadi diambil dari ini. Jasa giro berarti menambah karena mendapat penerimaan, terus kemudian biaya bank, pengeluaran uang, mengeluarkan uang, perusahaan mengeluarkan uang, kemudian cek kosong ini berarti menerima, dicatat pengeluaran dan dicatat penerimaan. Kemudian koreksi penerimaan karena di sini perusahaan kelebihan mencatat, maka di pengeluaran uang berarti saldo bank bertambah. Jumlah yang benar menurut bank dan kas menunjukkan jumlah yang sama. Hal ini berarti saldo dan penerimaan serta pengeluaran sudah direkonsiliasikan. Rekonsiliasi 8 kolom di samping merupakan bentuk modifikasi dari laporan rekonsiliasi 4 kolom. Bentuk seperti ini adalah bentuk untuk mencari saldo yang benar dengan 8 kolom juga. Perbedaannya adalah dalam cara penyajian, yaitu 4 kolom di atas dan 4 kolom di bawah. Jadi ini harus sama, saldo yang benar ini harus sama, 368.700 sama dengan 368.700, saldo bank yang benar dan saldo kas yang benar. Baik, yang bentuk kontrol sama seperti ini. Ini merupakan Desember, saldo kas bank dan saldo kas perusahaan. Baik, kita ambil simpulannya. Jumlah-jumlah sebelum koreksi untuk saldo tanggal 31 Desember 2014, penerimaan bulan Januari, pengeluaran bulan Januari, dan saldo kas dan saldo tanggal 31 Januari 2015 diperoleh dari rekening kas. Jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dan laporan bank tanggal 31 Januari 2015. Jumlah penerimaan dan pengeluaran bank bulan Januari diperoleh dengan menjumlahkan setoran-setoran dan pengeluaran-pengeluaran selama bulan Januari seperti yang nampak dalam laporan. Walaupun cara penyajian laporan rekonsiliasi di atas berbeda, tapi prinsip yang digunakan rekonsiliasi bank sama. Jadi bedanya adalah cara penyajiannya. Yang pertama adalah stafel ke bawah, terus yang kedua adalah skontro ke samping. Di sini adalah kas bank, di sini ada kas perusahaan pada tanggal 31 Desember. Di sini kas bank, di sini kas perusahaan penerimaan, di pengeluaran kas bank, kas perusahaan, di sini kas bank, kemudian kas perusahaan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita diskusikan bersama-sama. Monggo yang mau bertanya silahkan. Dan nanti di akhir kita dari Bapak ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Jika kalian mengamati PPT ini atau mempelajari PPT ini, maka materinya akan sama. Soalnya sama. Seperti itu, dan Bapak harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Seperti itu ya anak-anak. Jadi mohon kalau materi ini belum bisa dipahami, silahkan bisa bertanya nanti di forum diskusi atau pas kita pembelajaran, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi rekonsiliasi bank, Bapak menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya, karena sumber belajar tidak hanya melalui PPT, melalui Bapak, Pak Niam. Sumber belajar itu banyak sekali, silahkan dicari referensinya, kemudian referensi itu yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang valid, yang sesuai dengan materi yang ada, dan selalu belajar seperti itulah, baik dari sumber manapun. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.